mengalami lawatan Tuhan dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Shalom. Shalom semua. Saya percaya setiap kita adalah orang yang dikasih Tuhan. Amin. Siapa yang percaya ujian Tuhan masih ada sampai hari ini? Kita percaya ini adalah yang kali kedua saya bersaksi tempat ini. Pada awalnya ngopi dulu pertama kali juga saya yang kesaksian tempat ini. Perkenalkan nama saya Ray. Saya salah satu pelayan Tuhan di Bekasi City Blessing. Di tempatnya Pastor Gunawan. Dan saya ditempatkan di sana setelah saya keluar dari rehab. Saya di sana belajar tentang kasih Tuhan kurang lebih 1,5 tahun di sana. Pada awal ceritanya saya dulu seorang bandar. Ya di sini banyak teman-teman saya yang beda-beda juga sama. Berdiri dong. Ya di sini kebenaran saya tadinya mereka tuh mengira saya udah mati gitu. Mereka nggak tahu saya masih hidup. Jadi satu hari mereka telepon saya, dia bilang, wah si Ray masih hidup tuh katanya. Dia orang kaget gitu, kok masih hidup katanya. Pikir saya udah mati nggak taunya. Dia orang berpikir saya udah nggak ada waktu itu. Jadi saya singkat cerita saya dulu seorang bandar, seorang pemakai awalnya. Bareng-bareng sama Pak Siti juga. Iya kan? Saya jadi bandar, tahun 2000 saya ditangkap. Sama Rudi juga dong yang Nah, yang baru dia macan tuh, semua lah udah, itu komplotan saya lah itu pokoknya. Saya tahun 2000 ditangkap. Tahun 2000 saya masuk penjara. Ditangkap polisi, saya masuk penjara. Saya 2,5 tahun dihukum. Ya waktu itu. Dan di dalam penjara saya bukannya bertobat, tapi saya malah jatuh lebih dalam lagi ya saudara. Karena saya mengalami banyak hal yang di luar kemampuan saya waktu itu. Jadi saya ada 2 anak, saya udah keluarga waktu itu. Setelah saya di dalam, saya diceraikan oleh istri saya dan akhirnya kehidupan saya tambah hancur di dalam. Di dalam yang tadinya saya cuma pakai sabu, ya. Saya pakai sabu, saya pernah pakai yang namanya ganja, ya kan. Bahkan yang namanya yang kayak tek apa tuh? Bukan itu terakhir. Kasis. Saya pernah pakai juga. Hampir semuanya lah saya pernah pakai. iPhone doang saya belum. iPhone doang. Tapi yang lain saya udah pernah pakai gitu. Ya. Jadi saya benci sekali dulu waktu saya masih jualan sabu di luar, saya benci sekali sama orang pakai utau. Saya nggak suka gitu bergaul sama mereka. Saya bahkan membenci mereka gitu. Aduh, ini orang, udahlah jangan bertemu sama kita lah. Karena biasanya orang pakai utau itu parah gitu. Udah resenya, ngomongnya, apanya, udah macam-macam lah. Singkat cerita saya ditangkap. Barang saya 3,5 on waktu itu, ya lumayan banyak, ya. Tapi saya juga berkat pertolongan Tuhan juga saya hanya dihukum 2,5 tahun. Emosinya pada waktu itu hukumannya 5 tahun ya. Tapi saya dihukum 2,5 tahun waktu itu saya jalanin. Akhirnya tidak ada pertolongan lagi ya. Ini saya jalanin tetap masuk sekolah. Saya di Cipinang pernah. Akhirnya saya dioper dari Salemba, saya dioper ke Cipinang. Saya ngalami banyak saudara di dalam penjara itu. Di dalam penjara itu enak sebetulnya, asal ada duit, asal ada uang, hidup senang lah pokoknya. Tenang lah, mau makan apa juga ada di dalam. Mau pakai apa juga ada di dalam. Saya nggak ada benci di sini. Lebih enak daripada di luar. Nah, kita mau on tiap hari, ya kan? Itu di dalam tuh luar biasa. Kita di sini di Salemba itu kayak diskotik
pakai di dalam. Di dalam itu saya bukan tambah bener. Akhirnya tadinya saya benci orang pakai putau, di dalam akhirnya saya coba-coba pakai putau. Yang tadinya hanya ngetrek tuh di seper rokok, ya, di seper rokok di trek, sampai akhirnya udah nggak berasa lagi saudara. Karena dosis saya dari hari ke hari, waktu ke waktu semakin lama semakin naik dan semakin tinggi. Akhirnya udah nggak mempan di trek, saya coba pakai jarum suntik. Saya coba nyipek, begitu. Mantan juga. Saya pakai nyipek yang dari paketan 50.000 sampai udah nggak mempan lagi. Sehari saya bisa isi biaya uang kurang lebih 500 ribuan yang saya di dalam. Bayangkan saya sudah di dalam penjara yang kondisinya sudah memprihatinkan, udah jatuh, udah gak punya uang, tapi saya masih mesti mengeluarkan uang 500 ribu untuk kehidupan saya setiap hari. Saya rela gak makan saudara. Saya lebih rela gak makan daripada saya gak pakai, bayangin. Di dalam saya pakai berganti-ganti jarum suntik, karena di dalam jarum suntiknya agak sulit untuk kita dapat ya. Jadi kita berganti-ganti pakai. Bahkan jarum suntik itu ada yang disewakan. Disewakan sekali pakai. Jadi gini loh, kita megang barang, kita megang putau, tapi kita nggak ada jarum suntiknya. Itu sama juga kita pegang peluru nggak ada senjatanya, gitu loh. Jadi nggak bakal berasa percuma. Pegang peluru nggak ada senjatanya buat apaan? Akhirnya mau nggak mau kita cari senjatanya kita minjem lah. Sewa 2.000 perak untuk pakai. Berganti-ganti jarum suntik. Setelah saya menjalani 2,5 tahun, akhirnya saya keluar. Pada saat saya keluar itu saya hanya bisa berdoa pada Tuhan waktu itu. Memang saya sudah Kristen, saya sudah percaya akan Tuhan, adanya Tuhan Yesus. Saya berdoa pada Tuhan, doa saya singkat saudara. Doa saya itu amat sangat sederhana karena saya tidak pernah mengenal yang namanya firman, tidak pernah mengenal yang namanya Tuhan seperti apa. Waktu itu saya masih blank, ya. Saya berdoa gampang, Tuhan saya tidak tahu lagi Tuhan apa yang mesti saya lakukan, karena saya nggak mengerti jalanmu. Cuma saya minta tolong Tuhan untuk pegang tangan saya karena saya sudah tidak kuat lagi Tuhan. Saya mau keluar dari penjara ini, saya mau hidup yang tenang. Saya berdoa seperti itu. Dan akhirnya saya keluar, saya diantarin sipir karena saya nggak punya uang waktu itu. Saya diantarin sipir pulang ke rumah, naik taksi. Taksinya jadi bayar di rumah, bayar itu udah saking nggak punya duitnya saya. Saya baru keluar kurang lebih di rumah 3 jam ya. Bahkan bapak saya sebelum ketemu, bapak saya belum ketemu waktu itu. Akhirnya mungkin keluarga saya udah tahu, saya pakai juga di dalam. Akhirnya dia nggak, rumah saya kosong waktu itu, cuma ada pembantu doang. Adik saya datang, akhirnya dia bilang sama saya, "Oh, lu maunya masih mau begini, mau pakai terus, katanya aku mau berhenti." Dia secara hati kecil ya, kita semua pastinya mau berhenti lah. Nggak mungkin kita mau pakai terus kayak gitu lah. Karena kita tahu kita bakal lebih hancur gitu, kalau kita pakai itu. Dan saya bilang saya mau berhenti. Ya udah kalau mau berhenti, masuk rehab aja ya. Di Sunter waktu itu, saya diantarin Sunter. Nama rehabnya Bethesda waktu itu. Ya udah, saya berpikir paling seminggu lah ya di situ ya. Dia kan hilangin sakau, udah kita keluar lah, udah teman-teman lah seminggu 2 minggu. Itu yang ada di pikiran saya waktu itu. Akhirnya saya menyerahkan diri saya untuk dibawa ke rehab. Ya udah lihat-lihat dulu aja ke dalam. Adik saya ketemu sama pemimpin rehab itu. Lalu ada satu orang yang nganterin saya ke dalam. Ternyata saya dijebak saudara-saudara. Saya dianterin ke dalam, saya nggak bisa keluar lagi. Saya nanya, adik saya mana? Keluarga saya mana? Oh udah, orang udah pulang katanya. Udah kamu di sini aja katanya. Loh, kok saya kira kok langsung ditinggal lagi? Ini caranya apa? Ini
Akhirnya saya di dalam, saudara. Saya di dalam kurang lebih 2 bulan ya, saya di Bethesda itu ya. Di Bethesda itu saya ngalamin banyak sekali tekanan-tekanan yang saya nggak sangka akan seperti itu. Saya berpikir rehab itu hanya seminggu, 2 minggu, tapi ternyata berbulan-bulan gitu. Berbulan-bulan yang saya berpikir. Jadi saya dites di rehab itu, saya sempat digebukin juga di dalam, karena itu namanya biasanya di rehab itu dipelonco gitu kan. Jadi mereka-mereka yang lebih senior itu merasa dirinya kita nih, apalagi kayak saya gitu kan, mantan dari penjara, wadah tato semua di belakang. Wah ini enak nih, ini jagoan nih gitu. Dulu kita sikat dulu deh, kita kasih pelajaran nih. Jadi saya diajarin tuh di dalam, digebukin. Ya gebukin saya bukan 1-2 orang, soalnya 12 orang yang gebukin saya. Sampai saya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Saya nggak bisa bangun dari tempat tidur waktu itu. Tiap hari saya minum obat rasa sakit, tahan rasa sakit di situ. Tapi saya bilang ya mungkin ini jalannya Tuhan. Saya coba terus berjalan dengan kepercayaan saya. Ya, padahal di dalam itu tetap aja ada yang merokok. Di rehab itu di Bethesda itu ada yang merokok, ada yang pakai juga. Jadi senior-senior itu kan bisa keluar. Nah keluarnya itu biasa dia barang lagi pulang. Jadi pada pakai lagi di dalam sebetulnya. Jadi saya bilang rehab itu nggak memulihkan orang gitu di tempat itu. Singkat cerita saya 2 bulan di tempat itu, akhirnya saya dikeluarin, saudara. Saya dikeluarin dari Bethesda karena saya dicek. Ternyata saya HIV. Saya sakit HIV karena mungkin saya berganti-ganti jarum suntik waktu di penjara. Akhirnya saya divonis saya mengidap HIV waktu itu. Mengidap HIV. Awalnya saya dicek cuma sekali, sampai adik saya penasaran, kamu ini kok HIV? Coba dicek lagi, ternyata benar-benar memang HIV, saudara. Akhirnya saya dikeluarin dari rehab itu karena rehab itu tidak menerima anak-anak HIV. Saya dikeluarin dari rehab itu. Saya dipindahkan ke Serpong waktu itu, di satu rehabilitasi juga, tapi untuk khusus untuk anak HIV. Waktu itu kita nggak banyak sih anak-anak HIV-nya, paling ada 8 orang ya. Dan tempat itu tuh nggak dikurung seperti rehabilitasi, dia hanya sebuah rumah digembalakan oleh seorang gembala namanya Gunawan juga. Saya sempat 6 bulan pada tempat itu. Tempat itu juga tidak memulihkan saya karena saya berjalan dengan kekuatan saya sendiri. Saya masih mengandalkan kedagingan saya waktu itu. Jadi saya di dalam karena tempat itu juga bebas ya, kita bisa keluar masuk. Kadang-kadang saya kalau lagi iseng, kalau lagi megang duit, tempat hotel lagi, beli barang lagi, yang pakai lagi di situ pulang. Ya itu memang anak-anak narkoba ya seperti itu, jatuh dan bangun pasti. Singkat cerita saya 6 bulan saya dikeluarin juga dari tempat itu karena ketahuan make. Ada beberapa orang yang anak-anak situ yang memang ketahuan make, ini dikeluarin juga. Pulang ke rumah, bukannya berhenti make, jadi tambah bener lagi saya. Tiap hari saya make lagi. Udah HIV, udah tahu HIV, saya masih make, saudara. Saya masih make, ya masih mengkonsumsi. Tiap hari saya alasan mau beli bakmi minta duit 50.000, padahal saya beli paket kan 50.000. Parah nih. Saya 2 bulan sebulan kalau nggak salah saya di rumah. Akhirnya saya dimasukin di rehabilitasi lagi yang ketiga. Namanya Yayasan Video waktu itu, adanya di Puncak. Waktu itu pagi-pagi saya diculik, saudara. Saya juga nggak tahu, saya bangun tidur,
Tiba-tiba kamar saya ada yang masuk, orangnya gede-gede, 6 orang. Saya pikir, polisi lagi nih kayaknya. Gue ditangkap lagi kayaknya. Parah betul. Ya kan? Baru keluar, baru setahun saya keluar. Masa saya udah tangkap lagi? Saya bilang, wah cilaka bener. Saya bilang, atau itu orang rehab saudara. Saya bilang, saya mau dibawa mana Pak? Saya bilang, ke Polda apa ke Polres? Saya bilang, katanya ke puncak saudara. Dari situ awalnya saya nggak pulang-pulang udah. Saya direhab di Yayasan Gideon kurang lebih saya jalani 7 tahun. 7 tahun saya direhab. Saya 7 tahun direhab, saya mengalami banyak. Bahkan saya pernah bunuh diri di dalam 3 kali, tapi tidak mati karena Tuhan mengasihi saya. Saya mau cerita di rehab saya itu, di Yayasan Gideon itu kayak kita masuk di dunia lain, saudara. Dunia yang mungkin tidak pernah saya jalankan di dalam hidup ini. Ya. Kalau dipilih 7 tahun saya di Yayasan Gideon, saya lebih baik di penjara 20 tahun. Bisa bayangin aja. Hidup saya tidak disiplin. Saya belajar menjadi seorang yang disiplin di tempat itu. Untuk secara daging memang kelihatannya sakit sekali. Itu di dalam itu tidak ada televisi, tidak boleh ngobrol, mandi juga dikontrol. Bayangin itu 24 jam kita dikontrol oleh CCTV. Jadi setiap kamar itu ada CCTV-nya, bahkan di kamar mandi itu semua kita dikontrol. Bahkan kita tidur pun dikontrol. Begitu disiplinnya kita. Pagi kita harus bangun, doa. Waktu doa kita harus doa. Waktunya kita kerja, kita harus kerja. Ya, tidak boleh main mata satu dengan yang lain, tidak boleh berbicara, tidak boleh berkomunikasi. Pokoknya bagaikan dunia lain deh, saudara. Itu benar-benar kayak di dunia lain. Bagaikan di dunia lain, ya. Setiap hari yang saya jalani awal-awalnya itu adalah hukuman yang harus saya jalani setiap hari. Karena memang kita ini anak-anak narkoba ini hidupnya tidak disiplin. Kita ini hidupnya ngeyel, saudara. Jadi kalau bangun pagi itu hukuman yang paling ringan adalah hukuman push up 1000. Setiap satu kesalahan push up 1000. Itu hukuman yang paling ringan. Dan zaman saya masuk di rehab itu, di Yayasan Gideon itu katanya saya ini orang yang paling beruntung. Saya ini orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena kamu ini masuk nih udah zaman kasih karunia. Benar saya ngomong gitu, anak-anak yang lain tuh ngomong itu kamu udah hoki katanya masuk sekarang. Ini zamannya kasih karunia buat lu katanya. Itu push up 1000 saudara. Mau kesalahan apapun, kamu makan ada nasi 1 butir, ya udah nggak usah banyak cerita, udah tahu itu kan salah nih ada nasinya nih, piringnya nih, udah langsung turun. Mandi ada busa, satu biji ada busa ini. Nah lu nggak tahu kan salah lu turun langsung push up 1000. Saya pernah push up dari pagi sampai malam lagi atau pagi lagi nggak berhenti. Itu pernah saya jalan bener. Itu saya jalan dalam hidup saya. Begitu disiplinnya, begitu saking disiplinnya sampai saya itu nggak kuat gitu loh, saudara. Saya nggak kuat, ini apa ini maksudnya ini? Ya, sampai saya coba bunuh diri, boklam ini ada boklam. Saya buka saya terbolong-bolong. 3 kali saudara saya mau bunuh diri, tapi tidak mati, setengah mati iya. Setengah mati iya saya. Yang lebih hebatnya lagi, saya bunuh diri. Kan ini kan beli semua nih perut saya nih. Udah di ronsen, diapain, dikeluarin semua di rumah sakit Cimacan. Udah bersih nih. 1 tahun kemudian saya lagi jalanin hukuman pusat. Saya pegang-pegang, ini saya kenapa ya?
kok bundel-bundel ini. Ternyata saya pecah ini berdarah saudara. Nggak taunya masih ada belinya saudara. 1 tahun bayar itu beli di perut saya. 1 tahun kemudian, akhirnya saya pecah keluar. Akhirnya saya bawa ke dokter. Oh ini masih ada belinya nih. Ini nih. Coba dibelek lagi gitu. Masih ada belinya segede gini. Di perut saya. Itu benar-benar terjadi itu. Saya bingung juga kok beling itu kok bisa bertahan di perut saya itu setahun. Kangen kali deh. Udah lumping ya. Iya. Saya udah paling berat itu hukumannya miring aja, kita tidur miring. Bohong, makanya kalau saya bilang manusia itu nggak bisa mengontrol hidupnya. Saya kadang-kadang ngomong nih ya, kalau kita nggak bisa mengontrol hidup kita itu bohong. Dalam keadaan tidur pun kita dikontrol. Kita nggak boleh tidur miring. Kalau tidur miring, pertama selimut diambil. Bayangin di puncak kalau tidur tanpa selimut gimana, Andre? Ya, patut kan? Besok pasti tidur miring, udah diambil selimut. Ranjangnya diambil pakai tidur bawah. Nanti karpet, saya ngomong. Saya pernah 23 hari tidur di karpet. Saking badungnya saya bayangin tuh. Saya bilang ini kayaknya merah, ini peraturannya aneh-aneh. Gila kali ya, saya bilang orang nggak boleh ngobrol, nggak boleh ngomong, ya kan tidur nggak boleh miring. Ternyata tidur miring itu banyak yang kesek-kesek, ini suka gini-gini. Tau anak-anak lain itu kan kadang dikontrol pakai kamera kan. Dia mau begini-gini nggak bisa saudara. Dia kan dia maksudnya miring itu dia gesek-gesek gini sampai dia keluar sendiri. Bayar rehat saya, jangankan perempuan yang lewat, kucing perempuan aja nggak ada yang lewat. Iya, kucing perempuan aja nggak ada yang lewat. Parah itu. Udah benar-benar kayak hidup di planet lain lah saya. Majalah aja nih kita nih, kalau kita baik kelakuannya, malam kan kita dikasih perpustakaan nih, baca majalah selama sejam. Itu kita baca majalah yang udah 3 tahun, 2 tahun, yang udah benar-benar diseleksi. Yang hari kerjanya cuma ngapalin firman. Kamu nggak bisa ngapal firman, puasa. Pagi nggak bisa ngapal, ditanyain, puasa langsung nggak makan pagi. Ntar siang ditanyain lagi, nggak bisa lagi, puasa lagi siang. Iya, saya nggak bohong ini. Itu saya alami sendiri. Saya kalau 3 hari nggak makan udah biasa. 2 hari gitu saya nggak makan biasa. Di situ. Yang paling berat sebetulnya di borgol berdiri saudara. Di teralis. Itu kalau kita udah benar-benar ngeyel. Jadi hukumannya waktu zamannya saya itu di borgol berdiri udah yang paling berat. Dulu kenapa anak-anak bilang saya, lu mau hoki katanya masuk zaman sekarang ini, di zaman kasih karunia. Ternyata zaman dulu tuh lebih parah ya. Dibikin kotak kecilnya. Kotak kecil tuh hukumannya kayak hukuman CIA itu nggak Pak? Hukuman yang di CIA itu kotak kecil itu kita disuruh masuk di dalam. Begitu di dalam nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak ngapa-ngapain. Ternyata tuh orang digituin. Anak-anak itu, anak-anak yang lama. Borgol berdiri, sehari diledekin kadang-kadang sama anak-anak. Gila udah sampai Surabaya nih. Bagus kan duduk-duduk. Kaki bongkar saudara. Kaki sampai kayak kita kan kalau berdiri terus kan kaki kayak gajah. Darahnya kan nggak bisa naik, turun terus bawah. Kaki bengkak. Saya pernah ngalamin di situ 21 hari kalau nggak ada di Borgol. Jadi udah bengkak, turunin, terus didiriin lagi, udah empesan didiriin lagi, turunin lagi. Oh udah dah yang aneh-aneh lah, bener lah hukumannya. Kalau yang namanya puasa udah biasa itu, saya udah sering puasa nggak makan itu udah sering. Karena saya batuk saudara, jujur aja saya batuk di dalam situ. Tapi puji Tuhan, sekarang si Om Gideon itu malah seneng gitu ngeliat saya. Dia bangga gitu ngeliat saya, malah
ada abang rohani saya dalam nama Bang Abraham. Dia senang lihat saya keluar udah nggak pakai lagi, ya kan? Sekarang saya udah layanan. Dan dia sampai hari ini komunikasi kita masih baik. Dan saya nggak ada perasaan, wah kayaknya saya dengar si Om tuh kalau ngegampar saya bukan gampar pakai tangan, sendal dia diambil. Iya, saya ngalamin sendiri itu kayak gitu. Tapi yang tadinya saya nggak ngerti gitu, apa sih maksud Tuhan? Kok kita nggak boleh ngobrol gitu di dalam? Ternyata Tuhan tuh mendidik kita gitu. Saya baru dapat di luar tuh, ternyata kita makin banyak ngomong, banyak salah. Nggak banyak ngomong, nggak banyak salah. Itulah hidup makanya. Saya diajarin banyak saudara yang saya alami di dalam. Tapi saya mengambil dari sisi baiknya gitu. Dan sampai hari ini Tuhan mendukung saya. Saya banyak sekali bayangin yang namanya kita ngapal firman itu bukannya satu ayat dua ayat Pak. Satu perikop. 27 perikop kita harus hafal di luar kepala. Setiap hari dia tanya 3 perikop. Dia tembak kanan kiri kita mesti tahu semua ayatnya. Itu mesti ada di luar kepala kita, di luar dari perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru. Jadi banyak input yang ditaruh di otak saya, tapi saya tidak bisa menginterpretasikannya keluar di dalam kehidupan saya. Singkat cerita 5 tahun saya di dalam rehab. Akhirnya saya anfal saudara. Saya anfal, saya masuk rumah sakit. Saya masuk rumah sakit di tahun kelima. Saya waktu itu sudah tidak kenali orang. Badan saya sudah habis, sudah kurus kering. Bahkan saya tidak kenalin. Tante saya lihat saya tuh kayaknya siapa ya ini ya? Kayaknya saya udah gak kenalin orang. Waktu itu HB saya sudah turun, trombosit saya sudah turun, dan saya sudah tidak dikategorikan HIV lagi waktu itu, tapi saya sudah masuk di dalam kategori AIDS. Saya berak udah darah semua waktu itu, parah sekali, ya. Saya mau dirawat di Darmais waktu itu nggak ada kamar, akhirnya saya ditaruh di MMC, Rumah Sakit Kuningan, di MMC. Puji Tuhan, 13 hari saya dipulihkan oleh Tuhan. 13 hari saudara, saya ingat. Di hari pertama saya nggak bisa bangun dari tempat tidur, saya hanya tergeletak, ya. Bahkan orang yang mau datang mau besuk saya waktu itu amat sangat dibatasi, karena orang HIV, orang AIDS itu bukan dia menularkan orang lain, tapi dia yang akan tertular. Dia jadi takut nih kalau misalnya ada orang flu datang ke tempat saya, karena kan saya CD4-nya kan sudah rendah sekali ya, daya tahan tubuh saya udah nggak ada. Jadi saya takut yang saya ditularin gitu loh. Bahkan saya nggak bisa baik. Itu yang ditakutkan. Jadi ada satu tante saya juga, waktu itu dia mau doain saya. Dia mau doain saya, dia udah paksa susternya, akhirnya bisa masuk juga. Saya udah gak sadar saudara waktu itu. Gak sadar sama sekali. Saya udah bisa melihat badan saya ada di bawah, ya. Saya udah melayang-melayang di udara, tapi saya melihat badan saya di bawah, kok ada orang lagi doa, rame gitu. Ternyata itu tante saya lagi pada doa sama anak-anaknya semua, sama kelompoknya dia lagi doakan saya. Begitu saya bangun, saya kan kok benar-benar ada orang doa sih. Saya bilang mereka doakan saya gitu untuk sembuhan saya saudara. Akhirnya saya bangun, saya doa, saya berbahasa roh waktu itu. Akhirnya hari demi hari saya dipulihkan. Dan setelah cerita adik saya datang, saya bilang saya mau pulang. Saya udah gak tahan di rehab waktu itu di tahun kelima. Saya bilang izinkan saya pulang. Tapi ternyata bukannya pulang saudara.
saya dijemput lagi. Saya dimasukin rehab lagi, bayangin itu. Gimana sakitnya coba hati saya coba waktu itu. Saya minta pulang, bukannya dipulangin, udah 5 tahun saya di dalam, saya dimasukin rehab lagi sama dia. Dijemput lagi sama Bang Rohani saya. Waduh, itu hati saya kayaknya hancur, bener. Aduh, saya dendemannya keluar, ntar ngeliat nih, bulu-bulu ini buat bener. Bener, saya udah, pikiran saya udah begitu, ini keluar, gue udah ngerasain penjara nih. Wah, ntar nih, tunggu tanggal mainnya aja lo orang. Kalau sampai gue keluar, gue mati-matiin semua bener. Itu yang ada di pikiran saya. Begitu kepahitannya saya, begitu dendamnya saya waktu itu. Bayangkan. Tapi di dalam masa 2 tahun itu saya belajar lagi. Saya hilangkan yang namanya akar kepahitan saya hilangkan yang namanya dendam saya. Saya mencoba merefresh balik lagi kepada Tuhan. Ternyata saya berpikir kalau memang saya tidak ada di rehab ini, Tuhan itu amat sangat baik. Kalau saya tidak ada rehab ini, mungkin saya udah mati. Akhirnya di tahun ke-7 saya anfal kembali. 23 hari saya tidak bisa makan. 23 hari, jadi saya cuma minum doang waktu itu. Nggak bisa makan, saya makan apa, keluar, langsung muntah. Saya makan apa, langsung muntah waktu itu. Berak juga udah darah juga semua waktu itu. Udah parah, badan saya tinggal kulit sama tulang doang. Akhirnya saya dibawa lagi ke rumah sakit. Daripada saya mati di situ direhab, dibawa lagi ke rumah sakit. Waktu itu akhirnya saya dirawat di Darmais kalau nggak salah. Dirawat di Darmais. Kurang lebih 15 hari lah saya di sana. Waktu itu juga udah parah. 15 hari Tuhan kembali memulihkan saya. Dan akhirnya saya bilang kembali kepada adik saya mau pulang. Saya mau melayani Tuhan, ya. Saya nggak tahu rencana Tuhan apa di dalam hidup saya, tapi saya percaya kasih karunia Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Dan kalau saya sadar, saya kembali sadar waktu itu. Kalau saya tidak ada di rehab itu, mungkin saya sudah mati, saudara. Karena begitu saya pulang ke rumah, itu yang di bawah-bawah saya pernah pakai sama saya udah pada mati. Udah pada mati orangnya. Saya tanya si A, si B, si C, kemana? Udah nggak ada, udah berangkat duluan ya. Wah, ternyata Tuhan mengasihi saya, saudara. Saya ditaruh di rehab itu supaya saya nggak mati. Walaupun saya hampir mati sebenarnya juga di dalam, cuma nggak mati. Akhirnya saya bingung, keluarga saya juga. Saya melihat mereka tuh begitu labilnya, bingung gitu. Maksudnya saya nih kalau keluar ini mau ditaruh di mana? Sedangkan di rumah saya waktu itu ada bapak saya, ada om saya, dan anak-anaknya. Mereka tuh takut untuk terima saya waktu itu. Karena pikirnya anak HIV, kalau taruh di rumah, ntar nularin anak-anak gue, ya gimana? Bingung, mau ditaruh di kosan, kita jadi tambah tabung nggak? Ya kan ya anak, tadi pakai lagi. Jadi mereka bingung gitu. Akhirnya ada satu pendeta namanya Pastor Gunawan. Waktu itu dia besuk saya. Dia katanya temannya adik ipar saya. Dia besuk saya, dia lihat saya. Ya udah. Akhirnya Gunawan bilang, Pastor Gunawan bilang, udah, bawa aja udah ke Bekasi udah. Bikinin kamar katanya di gereja katanya. Bikinin kamar sebelah katanya, udah tinggal aja udah situ, biarin ntar gua liatin dia katanya. Akhirnya singkat cerita saya dikirimlah saya ke Bekasi Timur waktu itu. Gereja kita di pinggiran kota, saudara. Kita melayani orang-orang yang ya pemulung banyak lah gitu. Kita melayani di sana. Dan kita ada juga panti asuhan di sana waktu itu. Jadi saya kalau pagi kerjanya cuma melayani anak-anak kecil itu, anak-anak panti itu, ngajarin mereka doa. Saya berjalan dengan Tuhan, saya mengerti kasih karunia Tuhan. Saya belajar banyak di Bekasi, saudara. Dan akhirnya 1,5 tahun Tuhan pulihkan saya.
Begitu dicek lagi, yang tadinya CD4 saya hanya 50, ya, sudah di kategori X. Sekarang CD4 saya seperti orang normal, saudara, 1400. Bahkan lebih dari orang normal. Profesornya aja bingung gitu. Dia ngeliat saya, ini orang planet kali ya. Kok bisa cepet begitu katanya. CD4 saya nggak pernah turun, saudara. Dari waktu ke waktu itu makin lama bukannya makin turun, makin naik. Bahkan sekarang nih, dulu pas saya masih aturan, kali jam 9 saya minum obat pagi, jam 10, jam 9 lagi minum obat malam. Ini mas sekarang boro-boro peraturan saya. Dengan saya udah kerja di luar sekarang lebih ini lagi. Nama kamu tapi nggak pernah turun, soalnya saya juga bingung. Iya itu lah kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Jadi kita tuh bukan karena obat kita disembuhkan. Obat itu hanya sebagai alat yang dipakai untuk kehidupan kita. Jadi bukan karena obat, tetapi karena Tuhan ya saudara. Amin. Dan saya juga belajar tentang iman. Begitu banyak input yang masuk di otak saya, begitu banyak firman. Saya bingung kenapa saya dulu di rehab itu saya tidak pernah dipulihkan. Ternyata saya input banyak, tapi saya tidak tahu cara mengoutputkannya juga. Akhirnya, ya firman itu hanya ada di otak saya. Saya tidak bisa menjadi seorang pelaku firman, saudara. Akhirnya saya bisa menginterpretasikannya keluar. Karena Ibrani 11 katakan apa? Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu firman itu mencipta. Dunia ini juga ada karena firman. Dunia ini ada karena firman itu yang menciptakan, sehingga dunia ini ada. Begitu juga kesembuhan setiap kita dipulihkan karena iman itu kita dipulihkan gitu. Jadi bukannya dokternya hebat atau apanya hebat, enggak, tapi karena Tuhan kita hebat. Amin. Kita percaya setiap kita pasti dipulihkan. Saya percaya setiap kita juga harus percaya bahwa mujizat itu masih ada. Amin. Saya akan bawakan satu pujian persembahan.